Pernah kepikiran nggak sih apa yang bisa kita pelajari dari sebuah toilet umum? Mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi ruangan yang sering kita anggap biasa aja ini ternyata bisa ngasih tahu banyak banget loh soal budaya, prioritas, dan bahkan harga diri sebuah bangsa. Coba deh ingat-ingat lagi, waktu kita lagi jalan-jalan, entah itu di mall, di tempat wisata, atau di stasiun, kondisi toilet umumnya tuh sering banget jadi kesan pertama atau malah kesan terakhir yang nempel di kepala. Dari situ aja kita bisa langsung nebak, wah tempat ini peduli nggak ya sama pengunjungnya? Atau mereka memperhatikan hal-hal kecil nggak sih? Intinya, mereka ngehargain kebersihan dan kesehatan atau enggak? Nah, Asosiasi Toilet Indonesia punya satu kutipan yang kena banget. Toilet yang bersih adalah cermin budaya bangsa. Ini dalam loh artinya. Maksudnya, toilet itu bukan cuma soal fasilitas, tapi cerminan dari nilai-nilai kita bareng-bareng. Dan ya, inilah ide utama yang bakal kita kupas tuntas. Gimana caranya sesuatu yang kelihatannya sepele justru bisa jadi cermin buat satu negara. Dan yang ada di balik gerakan keren ini, ya mereka ini, Asosiasi Toilet Indonesia atau disingkat ATI. Mereka lah otaknya yang merumuskan panduan lengkap supaya toilet umum kita itu ya bukan lagi sekedar tempat buang hajat yang seadanya, tapi jadi sebuah ruang yang benar-benar ngejaga martabat dan kesehatan kita semua. Oke, jadi kita mulai dari sini ya. Gimana sih ceritanya toilet bisa jadi cermin bangsa? Kita bakal lihat gimana Indonesia lagi serius banget berupaya mengubah citra nasionalnya dan uniknya, semua itu dimulai dari ruangan yang paling pribadi ini. Tapi sebelum itu, biar kita benar-benar paham konteksnya, kita harus lihat dulu masalah utamanya apa. Karena gini, di negara kayak Indonesia, toilet umum yang jorok itu bukan cuma soal, aduh nggak nyaman, tapi udah jadi risiko kesehatan yang serius. Beneran, ini masalah besar. Dan taruhannya tuh gede banget. Kita ngomongin soal penularan penyakit yang gampang banget terjadi, terus soal citra pariwisata kita yang bisa anjlok dan ngerusak ekonomi, dan yang paling penting, ini soal martabat kita sebagai manusia. Punya toilet yang layak itu harusnya hak dasar loh, bukan barang mewah. Nah, di Indonesia ada satu musuh besar yang khas banget, yaitu toilet basah. Pasti tahu kan maksudnya? Karena negara kita tropis, udaranya lembab, lantai toilet yang becek itu jadi kayak surganya kuman sama jamur. Makanya tujuan utamanya sekarang adalah pindah ke desain toilet kering yang di sebelah kanan ini. Jauh lebih higienis, jauh lebih sehat. Ngelihat tantangan ini, ATI jelas nggak tinggal diam dong. Mereka langsung gerak cepat dan ngembangin solusi yang komprehensif banget, namanya Standar Toilet Nasional. Dan ini bukan pedoman biasa, isinya detail dan bener-bener mikirin masa depan. Coba deh dengerin definisi resmi toilet ideal menurut standar ini. Keren banget. Ruangan yang bersih, aman, nyaman, dan higienis. Tapi tunggu, ada lagi. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis. Wow kan? Sampai ke kebutuhan psikologis lo dipikirin. Ini nunjukin ada perubahan cara pandang yang, wah, fundamental banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal bedah satu-satu detail desainnya yang jadi tulang punggung standar baru ini. Percaya deh, setiap sudutnya itu udah dipikirin matang-matang. Kita mulai dari paling depan, pintu masuk. Standarnya itu minimal lebarnya harus lebih dari 100 cm. Kenapa? Simpel. Biar dari langkah pertama aja, semua orang termasuk teman-teman kita yang pakai kursi roda bisa masuk dengan gampang. Aksesibilitas itu nomor 1. Lanjut, ada detail teknis yang kedengarannya rumit tapi penting banget. Pertukaran udara per jamnya itu minimal harus 15%. Maksudnya apa? Gampangnya gini. Udara di dalam toilet itu terus-terusan disedot keluar dan diganti sama udara baru yang seger. Ini kunci banget buat ngelawan hawa lembab khas tropis dan bikin kuman nggak betah. Terus soal lampu, pencahayaannya itu minimal harus 200 lux. Kenapa harus terang banget? Ya pertama biar kita ngerasa aman dan nyaman. Tapi ada alasan yang lebih penting. Kalau ruangannya terang, petugas kebersihan jadi gampang banget lihat kotoran sekecil apapun. Jadi bersih-bersihnya bisa maksimal. Bener kan? Kebersihan itu dimulai dari pencahayaan. Terus, gimana rasanya pakai toilet ini? Coba bayangin ya. Kita masuk lewat lorong bentuk S, jadi nggak ada pintu yang perlu dipegang. Udah higienis dari awal. Terus, cuci tangan, kerannya sensor. Buang tisu, tempat sampahnya diinjak pakai pedal. Hampir semua titik yang biasanya kita sentuh, di sini nggak perlu. Tujuannya satu, meminimalkan kontak, memaksimalkan kebersihan. Tapi ini bukan cuma soal teknologi canggih atau desain keren. Yang paling penting, standar ini tuh benar-benar mikirin manusia. Tujuannya adalah bikin toilet yang inklusif, yang bisa dipakai sama semua orang dengan kebutuhan yang beda-beda. Nih,
Lihat deh data ini. Fakta loh, kalau perempuan itu butuh waktu bisa sampai 3 kali lebih lama di toilet dibanding laki-laki. Nah, karena itu, standar ini ngerekomendasiin jumlah toilet perempuan itu minimal harus 2 kali lipat lebih banyak. Ini bukan mau ngistimewain siapa-siapa ya, tapi ini soal desain yang adil, yang dasarnya dari data. Masuk akal banget kan? Dan soal inklusif ini nggak berhenti di situ aja. Dipikirin juga toilet khusus buat penyandang disabilitas dan lansia. Ada toilet keluarga, ini solusi banget buat orang tua yang bawa anak beda jenis kelamin. Bahkan ada kloset sama urinoir yang ukurannya mini buat anak-anak. Ini bukti nyata kalau, ya ampun, semua orang beneran dipikirin. Oke, jadi setelah kita ngelihat semua detail teknis dan desain yang keren dan manusiawi ini, yuk kita balik lagi ke ide besar di awal tadi. Karena intinya begini, toilet umum yang bagus itu bukan cuma soal bangunan. Bukan. Itu adalah sebuah statement, pernyataan bahwa kita peduli sama kesehatan publik, pernyataan bahwa kita ngehargain martabat setiap orang, dan pernyataan bahwa kita bangga jadi bangsa Indonesia. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungin. Nanti, kalau pas lagi pakai toilet umum di dekat rumah atau dimanapun, coba deh perhatiin sekeliling. Terus tanya ke diri sendiri, apa ya yang toilet ini ceritain soal komunitas gue? Dan yang lebih penting lagi, cerminan kayak apa sih yang sebenarnya pengen kita tunjukin ke seluruh dunia?